Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erviana Rahmayunisa dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan isi makalah saya dalam mata kuliah Edupreneurship yang berjudul Meningkatkan Perekonomian Indonesia dengan Cara Mendirikan Usaha. Seperti yang kita semua ketahui, selama musim pandemi ini berlangsung, arus perekonomian yang ada di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini juga ikut dirasakan oleh negara-negara lain yang juga ikut terjangkit virus COVID-19 pada saat ini. Kerasahan ini sungguh tidak bisa didiamkan saja. Seluruh kalangan masyarakat harus tetap waspada dan selalu mengikuti perkembangan yang ada, serta bergerak maju untuk dapat melewati masa krisis seperti ini. Lalu kontribusi apa yang Indonesia canangkan untuk bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada? Lalu bagaimana cara Indonesia memanfaatkan sumber daya alam yang ada? Langkah seperti apa yang diambil oleh Indonesia untuk meningkatkan perekonomian saat ini? Lalu bagaimana menumbuhkan semangat kaum muda untuk memulai suatu usaha? Pada permasalahan-permasalahan ini akan saya bahas secara rinci di kesempatan kali ini. Terganggunya mekanisme pasar pada saat pandemi ini berlangsung dapat melenyapkan surplus ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Terganggunya perekonomian di Indonesia ini bukan pada fundamental ekonominya saja, melainkan aspek vital ekonomi antara lain supply, permintaan, demand, penawaran, dan supply chain, rantai permintaan. Apabila ketiga aspek tersebut telah terganggu, maka akan terjadi krisis ekonomi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia secara merata. Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak ekonomi akibat pandemi ini berlangsung adalah masyarakat dengan pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan harian. Filosof Heraklitus sendiri berpendapat bahwa dunia bisnis seperti keharmonisan alam semesta sebagai hasil keseimbangan interaksi dari pasangan yang tampaknya berlawanan. Hal ini sesuai dengan realitas dunia bisnis. Keseimbangan penawaran dan permintaan, laba dan rugi, jual dan beli, kesempatan dan ancaman, kekuatan dan kelemahan, dan lain-lain merupakan contoh realitas dunia bisnis yang membuat roda bisnis perekonomian dapat bergerak. Sebagai kaum muda, tentu kita tidak bisa hanya duduk berdiam diri melihat situasi yang terjadi pada perekonomian Indonesia seperti saat ini. Kaum mudalah yang menjadi harapan bangsa yang merupakan agent of change, si pembawa perubahan bagi negara nantinya, dan merupakan guardian of values sebagai pengawal dari pembawa nilai-nilai kebaikan, sehingga kontribusi para kaum muda sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa. Untuk itu, kaum muda Indonesia harus pandai memanfaatkan sumber-sumber yang ada seperti sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Sebagai kaum muda juga harus bisa memanfaatkan kesempatan untuk bergerak maju melewati halang rintang yang ada saat ini. Secara umum, ada 3 faktor seseorang mendirikan suatu usaha. Yang pertama yaitu berupa faktor keturunan dari orang tua maupun keluarga. Yang kedua, dari faktor kesengajaan, karena ingin meraih cita-citanya untuk menjadi seorang pengusaha. Dan yang ketiga, unsur ketidaksengajaan ataupun tersesat, berawal dari mencoba untuk menemukan minat dan bakatnya yang ia miliki.
Dengan tiga faktor tersebut dapat membentuk keinginan seseorang untuk mendirikan suatu usaha. Dalam mendirikan suatu usaha itu sendiri, tiap-tiap diri seseorang pasti memiliki kisahnya yang berbeda-beda. Lalu bagaimana kita dapat mendirikan suatu usaha? Ada 4 kemungkinan untuk kita bisa mendirikan suatu usaha. Yang pertama yaitu memulai atau mendirikan suatu usaha baru sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Yang kedua, kita bisa membeli sebuah perusahaan yang ada. Dan yang ketiga, kita bisa bekerja sama dengan sistem franchising, yaitu sistem pemasaran dengan cara membuka cabang baru dari perusahaan yang ada atau usaha yang telah ada. Dan yang keempat, yaitu mengembangkan usaha keluarga untuk jadi lebih besar lagi. Pada hakikatnya, manusia selain menjadi makhluk sosial, mereka juga merupakan makhluk ekonomi. Dengan adanya ekonomi, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bahkan berupa pendidikan. Hidup manusia pada umumnya sehari-hari selalu selaras dengan kebutuhan ekonomi yang ada. Untuk itu, manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi. Pada awal tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan adanya virus COVID-19 yang sangat meresahkan dunia, termasuk Indonesia. Adanya virus COVID-19 tersebut, perekonomian di Indonesia sendiri melambat. Berdasarkan analisis sensitivitas ditemukan bahwa ketika terjadi pelambatan 1% pada perekonomian Cina, maka akan mempengaruhi dan memiliki dampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu sebesar minus 0,09%. Analisis sensitivitas lanjutan, di mana setiap 1% perlambatan ekonomi di Uni Eropa akan memiliki dampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu sebesar minus 0,07%, dan di India minus 0,02%, dan di Jepang minus 0,05%, dan di Amerika sendiri terjadi minus 0,06%. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi perekonomian di Indonesia. Menurunnya segi perekonomian global pada awal tahun 2020 saat ini, tentu secara otomatis juga mempengaruhi penurunan perekonomian di Indonesia. Di Indonesia sendiri, untuk memutus rantai penyebaran virus corona, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar dengan cara work from home, yaitu bekerja dari rumah, school from home atau daring. Tempat-tempat umum dan wisata sementara ditutup, lalu tidak ada kendaraan umum yang beroperasi. Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia. Tak heran jika saat ini terjadi PHK di mana-mana, dikarenakan sang pengusaha tidak memiliki kesanggupan untuk menggaji karyawannya seperti biasanya. Untuk itu, saat genting seperti ini, harusnya kita dapat menggugah semangat kita untuk terus berusaha mengembalikan perekonomian seperti sedia kala dengan membuka lapangan pekerjaan baru atau membuka suatu usaha baru dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan alasan untuk kita berproduksi atau menghasilkan suatu barang maupun jasa. Yang pertama yaitu
tanah dan kekayaan alam. Tanah dan kekayaan alam memiliki dua unsur utama, yaitu merupakan unsur pokok yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan usaha. Dan yang kedua, tanah dan kekayaan alam sebagai bahan untuk memproduksi suatu barang yang lainnya. Yang kedua, modal dan barang modal. Modal sendiri memiliki dua makna. Yang pertama yaitu barang modal, yang berarti benda-benda yang dapat kita gunakan untuk memproduksi atau memproses berbagai macam jenis barang lainnya untuk dijual belikan. Yang kedua, modal dalam lingkup finansial, yang berarti dana atau uang untuk melakukan investasi di sektor keuangan. Yang ketiga yaitu tenaga kerja dan sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam produksi. Yang keempat yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship, yaitu merupakan kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk bisa mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan suatu usaha. Untuk memudahkan pemasaran dalam mendirikan suatu usaha, kita harus memiliki suatu rancangan bisnis atau yang biasa disebut dengan business plan. Lalu apa saja yang ada dalam business plan tersebut? Yang pertama yaitu mission statement, rancangan suatu misi yang ingin ditempuh dalam suatu usaha dari jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu operation, menyatakan suatu bentuk operasi suatu usaha tersebut. Yang ketiga, company background, latar belakang yang menjadi dasar pendirian suatu usaha. Yang keempat, yaitu product description, yaitu deskripsi produk yang ingin dipasarkan. Yang kelima, marketing plan, rencana pemasaran yang akan dijalani. Yang keenam, SWOT analysis, analisis suatu usaha yang menunjukkan kerja keras dalam membangun suatu usaha tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu financial planning, rencana pembukuan dalam hal keuangan. Yang kedelapan, competitor analysis, menganalisa suatu persaingan yang terjadi dalam suatu bidang usaha. Dalam hal ini, kita dituntut untuk bisa bersikap kompetitif menjalani suatu usaha. Yang kesembilan, executive summary, merupakan ringkasan dari keseluruhan bisnis plan ini yang sudah dijalani, kemudian dievaluasi dan dibedakan mana yang perlu diperbaiki dan dipertahankan apa saja yang baik. Oke, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu untuk membuka suatu usaha, kita dapat memanfaatkan segala sumber daya yang ada maupun teknologi yang saat ini sedang berkembang dengan pesat. Karena dengan membuka usaha seperti ini, kita dapat membuka lowongan pekerjaan baru bagi orang lain, sehingga kita dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Dan secara otomatis, kita akan dapat meningkatkan siklus perekonomian di Indonesia itu sendiri. Kita, kaum muda, merupakan harapan bagi bangsa. Kemajuan bangsa ini nantinya kitalah yang menentukan. Jadi, jangan berdiam diri saja untuk menunggu, tapi bangunlah untuk membuat perubahan yang baik. Oke, saya cukupkan sekian untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekeliruan dalam berucap, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Erviana Rahmayunisa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.